setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat pagi Ibu, Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Dan saatnya bagi kita untuk bersama-sama belajar memahami sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Dan sebelum kita melaksanakan itu semua, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau sang pemilik kehidupan kami, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang memeliharakan kehidupan kami. Engkau yang semalam menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Engkau yang menghindarkan kami dari berbagai macam malapetaka kehidupan. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami boleh bangun kembali, boleh memulai hari-hari kami dengan baik. Bahkan Engkau memperkenankan kami untuk kami mengadakan persekutuan doa di pagi hari ini. Bersyukur oleh karenanya.
Saat kami bersama-sama berhimpun, kami juga hendak belajar akan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, sehingga boleh kami simpan dan coba untuk kami lakukan. Hamba-Mu dengan keterbatasannya, tentu Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak bersama belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Ada 3 ayat untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita coba perhatikan ayat yang ke-16 dan 18 bagian A. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. 2 kalimat dalam 2 ayat. Nampaknya kalimat ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Indah untuk kita dengarkan. Bahkan merdu ketika diucapkan. Kalau yang mengucapkan seorang MC handal. Bersukacitalah, mengucap syukurlah. Sering kita dengar. Mudah untuk kita katakan. Tetapi pertanyaannya, apakah sedemikian mudah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mudah ya? Mudah. Bersukacita, mengucap syukur, mudah untuk kita lakukan. Tetapi dalam hal-hal tertentu. Kita mengucap syukur, kita bersukacita dalam kondisi yang membahagiakan. Dalam kesuksesan hidup kita. Dalam kesukacitaan kita. Tapi bagaimana kalau kesedihan itu menghampiri kita? Kalau penderitaan itu menyapa kita? Kalau kehilangan itu menimpa kehidupan kita? Apakah kita dengan mudah bersyukur dan bersukacita? Jawabnya tentu tidak, saudara. Mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya, karena tidak ada satu orang pun manusia yang menghendaki kesedihan ada. Kehilangan menimpa, penderitaan menyapa. Yang ada di dalam angan-angan hidup kita, segala sesuatu yang kita jalani adalah yang menyenangkan, yang menyukacitakan, kesuksesan, kebahagiaan. Padahal saudara, kalau kita mau mencermati kehidupan kita dari 0.0 hingga sampai dengan detik ini, apakah kehidupan kita itu datar-datar saja? Bukankah ada grafik naik, turun, datar dari hidup kita? Dan nampaknya saudara, apa yang diungkapkan oleh Paulus untuk masyarakat jemaat di Tesalonika ketika itu jelas. Perhatikan ayat 18 bagian bawah, bagian B. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki ketika kita bersukacita, ketika kita mengucap syukur, bukan hanya dalam hal-hal tertentu saja.
Karena bagaimanapun juga ungkapan ayat ini juga berkata senantiasa bersyukur, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa perlu kita garis bawahi. Kalau senantiasa itu ya dalam kondisi senang, ya dalam kondisi duka, kita harus bersukacita. Bahkan di ayat 18 bagian A, bukankah di situ juga dikatakan dalam segala hal? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Tapi kembali lagi, bahwa apa yang seringkali kita alami, kita nyatakan kepada Tuhan adalah hal-hal yang baik. Apakah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Sering, saudara. Mendapatkan pacar, kita bersukacita. Tapi bagaimana ketika kita kehilangan pacar? Bisakah kita bersukacita? Bisakah kita mengucap syukur? Ketika mendapatkan jodoh, kita bersukacita. Tetapi bagaimana ketika kita harus berhenti pada satu titik, Tuhan dalam tanda kutip tidak atau belum mengizinkan kita untuk berjodoh. Ketika menjalani hari-hari panjang kita, lalu Tuhan memberikan karunia momongan dalam hidup kita, bersyukur. Tetapi bagaimana kalau untuk sementara waktu Tuhan mengizinkan kita untuk tidak memiliki momongan? Ketika kita sehat, kita kuat, kita bersukacita. Tetapi bagaimana ketika sakit gigi itu menimpa kehidupan kita? Kita mengharapkan menjalani hari-hari panjang bersama pasangan hidup kita sampai dengan kesudahan. Kesudahannya kapan? Kita tidak tahu. Tetapi misal, seperti yang dialami oleh awak kapal, anak buah kapal KRI Nanggala 402. Baru beberapa hari saya katakan, hari-hari indah itu terajut, tapi lalu akhirnya dalam tanda kutip Allah merenggut suaminya. Ketika kelahiran anak yang diharapkan itu muncul dalam kehidupan kita, kita begitu bahagia. Ada video yang di-share di dalam grup-grup, itu juga mengenai Nanggala, KRI Nanggala 402. Seorang ayah yang hendak bertugas selalu membisikkan sesuatu kepada anaknya. Kemungkinan besar anaknya diadani. Ternyata anaknya nangis. Orang-orang mengatakan bahwa inilah pertanda perpisahan mereka. Perjumpaan pertama dan terakhir dengan ayahnya. Apakah lalu itu bisa kita bersukacita dan bersyukur? Ketika kita mengharapkan anak-anak kita rajin belajar. Ketika anak kita ranking, kita bersukacita, saudara. Tetapi bagaimana ketika kita ngajari anak ora iso-iso? Kita nganggap anak kita bodoh. Ketika naik kelas, bersukacita. Tetapi bagaimana ketika anak ini harus tinggal kelas? Ketika anak kita menjalani masa kuliahnya sesuai dengan jadwal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bersyukur, bersukacita. Tetapi bagaimana kalau sampai pada akhirnya, titik akhir, dia baru menyelesaikan tugasnya. Sulit untuk kita bersukacita. Ketika kita diberi momongan sehat, lengkap, normal, kita bersyukur, bersukacita. Tetapi bagaimana ketika Tuhan menitipkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam kehidupan kita? Mungkin rasa kecewa, rasa marah,
rasa tidak suka itu yang kita kedepankan. Dalam kehidupan saya tidak mudah. Ketika saya harus berhadapan dengan anak saya, Samuel, yang akhirnya gagal di SNMPTN. Tidak mudah, saudara. Ada banyak hal latar belakang mengapa saya lalu menjadi kecewa dalam tanda kutip. Tidak perlu dong saya ungkapkan di sini. Nanti japri aja ya. Saya punya alasan-alasan tersendiri. Kecewa ketika SNPTN itu lalu tidak katut. Tidak mudah juga saya mengucap syukur dan bersukacita. Artinya bukan saudara saja. Satu jari saya tunjukkan kepada saudara, tetapi 4 jari ada dalam hidup saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maknanya sebenarnya dalam kehidupan kita? Kalau Rasul Paulus mengungkapkan hal-hal ini kepada jemaat di Tesalonika, tentu memiliki tujuan. Bersukacitalah, tetaplah berdoa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjalani semuanya, kesukaan maupun kedukaan. Sehingga ketika kita mengucap syukur juga mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan itulah tuntutan, itulah hukum Kristus bagi kita. Mengapa? Tujuannya apa? Karena di balik setiap peristiwa tentu ada hikmatnya. Tentu ada hikmatnya. Hanya tadi di depan saya sudah katakan, tujuan manusia hidup itu untuk bersukacita, bukan bersedih. Sehingga menemukan hikmat di balik kebahagiaan, kesukacitaan itu mudah. Karena itulah yang diharapkan. Tetapi menemukan hikmat di balik kesedihan, kegagalan, penderitaan, duka cita, baru ditemukan kemudian hari setelah semua peristiwa itu terjadi. Oh, ternyata inilah rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Bukan orang lain, saudara, kembali bahwa firman ini menyapa saudara, tetapi juga saya. Eyang Kakung tidak pernah duka. Ketika di kelas 5 SD, saya harus tinggal kelas. Saya lari-lari dari sekolahan menuju rumah. Saya membawa rapot yang penuh dengan bendera merah. Lalu saya matur sama Eyang. Kula mboten minggah. Kula nunggak. Saya tidak menangis. Dan reaksi Eyang cukup datar. Jagat ki isine mung loro. Yen ora munggah, ya munggah. Yen saiki ora munggah, ya sesuk sinau sing sregep supaya munggah. Kata-kata itu saya ingat terus dalam kehidupan saya. Lama saya berpikir tentang itu. Tentu hikmatnya. Kalau kemarin-kemarin ketika saya terus-menerus setiap malam saya tidur di sekolahan tanpa belajar. Setiap minggunya saya nonton bioskop yang tidak dekat dari rumah. Dari rumah Banyuanyar ke Nusukan, kurang lebihnya 5-7 kilo. Direwangi mlaku nonton bioskop. Bukan dengan bayaran, tetapi ikut serta di belakang layar. Atau di depan layar ya, di depan layar. Ketika orang muter film, saya nginjen di situ. Artinya ada hikmat di balik itu bahwa saya harus memacu diri untuk saya belajar dengan baik sehingga saya naik kelas. Tetapi jauh ke sana saya lalu berpikir,
Mungkinkah saya ketika jalan hidup saya normal-normal saja, pada akhirnya jiblok di Purbalingga? Yang kedua, ketika saya menjalani perkuliahan selama kurang lebihnya 7 tahun, ada banyak orang yang kecewa karena mereka membiayai saya. Mereka kecewa karena ada banyak yang dirugikan. Ada kegagalan di sana. Walaupun sebenarnya yang kakung, yang putri, ya terus mensupport saya. Tidak pernah yang namanya marah. Hanya mengingatkan iya. Kapan kue rampung, kapan kue rampung. Hal yang wajar bagi orang tua. Tetapi setelah saya berpikir jauh, ternyata kalau tidak 7 tahun, 4 tahun misalnya, atau 5 tahun saya menyelesaikan kuliah, mungkin saya tidak pelayanan di GKJ Purbalingga. Mungkin saya mendapatkan gereja yang lebih baik, atau bahkan kurang dari Purbalingga. Saya berangan-angan dulu ketika kuliah, saya pengen jadi pendeta, bukan desa tetapi juga bukan kota. Artinya tengah-tengah. Ada teman-teman saya tidak menyalahkan mereka, yang selesai 5 tahun, lalu mereka harus berjuang masuk ke gereja-gereja 10 kali, 15 kali baru kena. Saya lalu menjadi bersyukur di tengah kegagalan saya untuk menyelesaikan 5 tahun. Karena ternyata di Purbalingga saya baru skripsi dan pertama kali pengenalan jemaat, dan lalu akhirnya saya menyelesaikan skripsi, menyelesaikan kuliah, dan saya menjadi calon pendeta, bahkan pendeta di Purbalingga. Sampai dengan hari ini 24 tahun kalau itu ditilik dari penahbisan. Tetapi 25 tahun saya tinggal di Purbalingga. Masa yang tidak sebentar. Dan Purbalingga ternyata menjadi tujuan saya, angan-angan saya, cita-cita saya. Bukan desa tetapi juga bukan kota. Ketika Tuhan memberikan Endah, lalu anak kedua lahir 3 jam Tuhan panggil. Kekecewaan ada. Bahkan ada pelayat yang mengatakan kepada orang lain yang lalu sampai kepada saya, sing kepaten ki janjane pendeta apa sapa? Wong pendeta biasanya menghibur kok saiki nangis. Karena tidak merasakan apa yang saya rasakan. Perjuangan untuk memiliki anak sekian tahun lalu Tuhan hanya memberi kesempatan 3 jam untuk kami menikmatinya. Kesedihan melanda. Tetapi nampaknya di balik kesedihan itu setelah sekian tahun kemudian muncullah seorang anak laki-laki melengkapi kehidupan keluarga kami. Tentu lalu ungkapan syukur itu baru muncul. Ketika ada saudara yang mensyukuri dan bersukacita karena anaknya harus berkebutuhan khusus, orang lain kecewa, mungkin membuangnya. Tetapi ketika saudara ini menerima dengan baik, bersukacita atas kehadiran anak itu, ternyata berkebutuhan khusus pun memberikan berkat tersendiri dalam kehidupan keluarga ini. Ya, oleh sebab itu saudara, bersukacita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal bisa terlaksana ketika kita tetap berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan. Ketika bersyukur bersukacita, jangan sampai kita ria, jangan sampai kita jumawa, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh menghadapi semuanya itu. Tetapi ketika kita terpuruk juga harus mengucap syukur
dengan doa, Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk menghadapi semuanya, sehingga kami boleh bersukacita atas anugerah Tuhan ini. Mengharapkan hikmat itu datang segera setelah kita mensyukuri dan setelah kita bersukacita oleh keadaan yang diberikan Tuhan. Tidak mudah bagi kita, namun biarlah pelajaran ini terus-menerus memacu kita untuk bertumbuh, dibangun, mengakar di dalam kasih Kristus. Menikmati semua hal yang Allah berikan, mensyukuri setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, dan bersukacita karenanya. Selamat berjuang tentu saja. Ayo terus mengembangkan diri, menikmati setiap perkara, bersyukur dan ikhlas menjalaninya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saatnya untuk kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sulit bagi kami untuk mengalami kesukacitaan di tengah penderitaan. Tetapi kami mencoba untuk meyakinkan diri kami, mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui doa-doa kami, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, sehingga setiap peristiwa itu pun boleh kami nikmati, boleh kami syukuri, boleh kami jalani dengan ikhlas. Demikian pun dengan kehidupan saudara-saudara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidaknyamanan menjalani hari-harinya, di tengah-tengah kegagalan untuk memperbaiki ekonominya, di tengah-tengah kegagalan usahanya, di tengah-tengah kegagalan membangun kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kegagalan mendidik anak-anak, di tengah-tengah kegagalan memahami begitu lamanya anak kami harus sekolah, harus kuliah. Tuhan, di balik semua itu ada rancangan-Mu yang begitu indah yang boleh kami terima. Di tengah-tengah kegagalan anak-anak kami menemukan jodohnya, menemukan pekerjaan, dan sulitnya kami mengupayakan datangnya buah kasih dalam kehidupan kami. Di balik itu semua hikmat Tuhan nyata. Rancangan Tuhan indah bagi setiap kami. Dan oleh sebab itu kuatkan kami menjalani semuanya. Hiburkan kami selalu senantiasa. Demikian pun dengan kehidupan gereja milik Tuhan. Ada kalanya gereja kami menikmati kesuksesan. Tetapi ada kalanya kami juga mengalami kesedihan. Kami mengalami ketakberdayaan. Mampukan gereja-gereja ini untuk terus melangkah, untuk terus berjuang, mengabarkan damai sejahtera Tuhan. Demikian pun dengan kehidupan bangsa dan negara kami. Ada masa di mana kami harus berjaya. Mungkin masa itu cukup panjang dan kami tidak merasakannya. Tetapi ketika penderitaan datang baru beberapa saat, kami merasakan keterpurukan. Oleh sebab itu kami menyerahkan semuanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu ya Allah. Engkaulah yang menata, Engkaulah yang mengatur, bahkan Engkaulah yang berencana atas kehidupan bangsa negara kami, menuju damai sejahtera yang Engkau cadangkan. Dan kami memohon biarlah Tuhan terus-menerus menopang kehidupan bangsa dan negara ini dengan anugerah Tuhan. Demikian pun pada saat ini kami memohon secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Bapa di dalam surga, kami hendak bersama-sama memulai aktivitas kehidupan kami, menjalani apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tuhan akan berkati semuanya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, Tuhan akan terus mengiring langkah perjuangan kami. Inilah syafaat-syafaat kami, dan ampuni setiap dosa pelanggaran kekurangan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa, ucapan syukur, permohonan ini kami naikkan. Amin.
Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Artinya, ayo terus semangat. Biarlah kita tetap terus menjaga protokol kesehatan walaupun kita sudah mendapatkan vaksin 2 kali. Karena vaksin 2 kali pun belum menjadi jaminan kita terhindar dari COVID-19. Terus nyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan menjaga diri dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal.